Halo teman-teman, salam sehat selalu untuk kita semua. Salam sejahtera dengan saya Bung Ropan. Dan kita akan berbicara tentang hasil pertandingan atau mereview apa yang dilakukan oleh tim asuhan Bima Sakti ketika kita bermain imbang 1-1 melawan Ekuador di pertandingan pembukaan Piala Dunia U17 yang berlangsung di Gelora Bung Tomo, Surabaya. Dari segi hasil saya pikir oke. Tapi kalau melihat dari segi permainan, saya pikir ini belum oke. Masih banyak kekurangan yang terlihat di skuad tim U17 kita. Iqbal Dwi Yangge dan kawan-kawan memang bermain dengan penuh semangat dalam pertandingan ini. Kita bisa terhindar dari kekalahan. Artinya ini suatu sisi yang baik ketika kita memulai pertandingan yang biasanya sulit di sebuah turnamen, apalagi ini Piala Dunia U17 dan menghadapi tim yang bagus secara level mereka. Ekuador ini oke. Artinya mereka bisa berada di posisi kedua dari Amerika Latin ya setelah Brazil, dan Ekuador tidak mampu mengalahkan kita. Suatu hal yang sangat bagus ketika kita memulai pertandingan, tapi banyak sekali kesalahan ya yang terjadi di lapangan, apalagi memulai 10 sampai 15 menit pertama kelihatan anak-anak sangat gugup. Ya, untuk bertanding banyak kesalahan-kesalahan fundamental yang terjadi, kontrol yang kurang bagus, passing yang juga masih terlihat sekali ini tidak berjalan sesuai dengan harapan ya. Apalagi kalau kita bicara dengan stamina, fisik. Di babak pertama mungkin oke ya. Tetapi kelihatan ketika memulai babak kedua ini hancur ya, fisik kita. Makanya pelatih fisik ini harus melihat ya bagaimana kelemahan kita. Banyak bertumbangan di lapangan kemarin. Ada 2 ditanduk keluar ya. Jelas sekali bahwa kita kemarin masih bersyukur ya, masih beruntung ketika kita tidak kalah melawan Ekuador dan mampu menahan mereka dengan 1-1. Kalau juga melihat dari statistik di semua aspek bahwa kita memang kalah. 58% penguasaan bola Ekuador, kita hanya 42%. Ekuador bisa melepaskan 18 tembakan, ada 6 di sana on target, kita hanya melepaskan juga 6 tembakan, hanya 2 on target. Dari akurasi operan memang Ekuador masih di atas, jadi memang kita kalah segalanya ya. Tetapi kan memang harus dilihat di hasil akhir bahwa kita tidak kalah. Kita bisa mendapatkan 1 poin, karena ini 1 poin krusial, 1 poin yang sangat penting. Jika kita kalah, ini ya sulit. Ya, walaupun pertandingan berikut kita ada Panama dan Maroko, tapi hasil ini setidaknya membuat anak-anak ini bisa termotivasi. Ya, terlepas dari kekurangan-kekurangan yang ada di lapangan. Bagaimana evaluasi yang harus dilakukan oleh Bima Sakti untuk bisa menambal semua ini di saat kita akan menghadapi pertandingan tanggal 13 itu melawan Panama. Panama kemarin memulai laga ya di grup A ini dengan kekalahan 0-2 dari Maroko. Maroko memimpin klasemen sementara nilai 3. Kita dan Ekuador sama-sama nilai 1 dari 1 pertandingan. Kita akan bisa berbicara banyak ya kalau kita bisa memenangkan pertandingan melawan Panama. Artinya 4 poin ini bisa membawa kita lolos. Karena selain ada juara dan runner up group yang melaju ke babak 16 besar, ada terpilih juga 4 tim terbaik yang berperingkat ketiga. Nah, itu saya bilang, ketika kita mendapat 1 poin dari Ekuador dan nanti melawan Panama kita bisa menang, ini bagus buat kita, enak buat kita. Hanya akan fokus di pertandingan terakhir melawan Maroko. Nah, akan menjadi lebih menarik grup A ini jika Maroko tumbang melawan Ekuador, sehingga semua punya posisi yang sama. Ya, ramai. Dan kita kalau kita menang melawan Panama, kita ada 4. Maksudnya sama, itu sama punya peluang untuk bisa juara grup dan runner up grup jika Ekuador mengalahkan Maroko. Ya, kita dengan Ekuador nantinya sama-sama punya posisi nilai 4, Maroko dengan 3. Pertandingan terakhir kita dengan Maroko ini menentukan untuk bisa melaju ke babak selanjutnya di grup A untuk menjadi juara grup. Nah, kita lihat pertandingan kemarin ya, bagaimana Bima itu memainkan dengan 4-3-3. Ya. Di belakang itu Ikram, ya, kemudian ada Weber Yardim, ada Andre Pangestu, ada Zaki dan Iqbal. Ada Kaviatur di tengah, ada Figo, ya, Dennis Figo juga bisa bermain, dan Jirabin. Ya, di depan ada Rizky Afrizal, ada Arkan Kaka dan Jehan. Ini pemain-pemain yang ditampilkan sebelum ada 5 pergantian di babak kedua, termasuk Nabil Azura bisa masuk ke lapangan ya, ada Zidane juga ikut
bermain. Ya, ada Nurfiat yang masuk babak kedua. Nah, tapi saya menggarisbawahi sini penampilan Andre Pangestu yang kurang begitu oke. Makanya wajar ketika Andre itu ditarik sebelum babak pertama keluar. Babak pertama itu selesai ya. Kenapa? Karena memang saya lihat Andre kurang begitu siap untuk menghadapi pertandingan pertama. Bima seakan salah untuk mengecek pemain untuk masuk di Andre di posisi bek kiri. Ini menjadi titik kelemahan bagi tim kita. Gol balasan dari Ekuador yang diciptakan oleh Alen Obando itu setelah mendapatkan umpan yang baik yang terukur dari Santiago Sanchez di sisi kanan atau pertahanan sebelah kiri kita, di mana di sana Andre dengan mudah sekali dilewati oleh Sanchez. Ini yang berakibat setelah kita umpan 1-0 ya lewat Arkan Kakak, itu 6 menit kemudian ada gol balasan yang dibuat oleh Alen Obando dengan tandukan kepala menaklukkan penjaga gawang kita Ikram. Nah, Andre tidak bisa membuat kesalahan. Ya, di sini kita bisa memenangkan pertandingan, bahkan tidak ada gol balasan dari Ekuador. Nah, itu saya pikir ada 5-6 kesalahan yang dibuat Andre ya, dan sangat lambat bermain di posisi ini sehingga itu menimbulkan kegelisahan ya. Dan untung saja Bima melihat ini dan cepat-cepat ditarik keluar. Jika tidak ini akan berbahaya buat tim kita. Nah, pergantian itu kan dilakukan dengan Weber berpindah ke posisi kiri ketika Nurfiat ya, dan kita bermain dengan baik sekali karena Weber berpindahan ini posisi ya. Dan Weber saya pikir tampil bagus sekali dalam pertandingan kemarin. Cuma dia harus bisa mendapatkan juga kerjasama yang baik ya. Semua bola-bola masih cepat untuk dialirkan ke Weber. Kita juga tidak melihat ketika Ammar Berkic yang diharapkan untuk bisa bermain. Ammar justru ada menghiasi bangku cadangan. Ya, saya ingin melihat kemarin dia bermain, tapi tidak dimainkan oleh Bima sama sekali. Nah, kemudian bagi Ekuador, mereka itu mendapat kesialan ya, karena peluang itu banyak, ada 6 on target. Tapi pelatih Martinez itu sudah memainkan starting 11 terbaik. Ya, selain Sanchez ada di kanan, Alen Obando ada di depan, ada Bermudez. Ya, Mikael ada di posisi striker bertukar terus dengan Obando. Kemudian ada Kenny Troya di sana. Ya, Jairo Reyes, Juan Rodriguez. Ini kan pemain-pemain yang bagus. Bagaimana mereka bisa mengatur permainan. Artinya kalau bicara dengan transisi permainan, Ekuador ini oke. Reading the game mereka ini bagus. Berjalan dengan baik. Tapi itu yang tidak terlihat di tim kita. Saya pikir Bima melihat ini. Bahwa harus bisa meningkatkan lagi. Bagaimana kita bermain dengan transisi permainan yang baik dalam bertahan ke menyerang, menyerang ke bertahan. Ya, pemain-pemain belakang juga jangan banyak membuat kesalahan-kesalahan yang tidak perlu. Saya pikir. Nah, ini modal ketenangan saya pikir buat pemain kita. Makanya saya bilang kita sudah bagus, beruntung kita tidak kalah melawan Ekuador. Dan kalau dilihat siapa pemain terbaik, saya memilih ada 2 sebenarnya. Penjaga gawang kita oke ya. Ikram bermain dengan sangat baik di bawah Mister. Tapi Rizky Afrizal yang bermain dari kiri nomor punggung 11 kita, ini tampil luar biasa menurut saya. Ya, tampil oke. Kita bisa melihat bagaimana pergerakan dia, keberanian dia, percaya diri, ya bermain. Ketika mendapat bola, dia berani menusuk ke dalam, dribbling dia bagus, ya. Kemudian bagaimana umpan dia, gol pertama itu kerjasama upaya kerja keras dari seorang Rizky Afrizal dari sisi kiri atau jantung pertahanan sebelah kanan Ekuador. Rizky ya kalau tidak berani masuk ke dalam, menusuk, kemudian memberikan umpan yang disambar oleh Arkan Kakak, tidak ada gol di sana. Tapi kita punya Rizky yang sangat bagus untuk bisa bermain. Semoga dalam pertandingan berikut, ya, di saat akan menghadapi Panama, ya, Rizky tampil lebih oke lagi. Karena kemarin saya pikir man of the match, ya, memang ada 2. Tetapi saya kalau banyak memilih Ikram, saya pikir pemain seperti Rizky ini yang pantas untuk dapat juga man of the match, ya. Karena dia bermain sangat baik sekali dan menimbulkan rasa percaya diri buat teman-teman. Ketika dia bola ada di kaki Rizky, saya itu senang melihat cara dia bermain. Ya, tidak ada rasa takut bermain, ya, tenang dia bermain bola. Ini yang semua harus dijalankan oleh pemain-pemain kita. Kemarin Bima menarik pemain gelandang kita ditarik keluar tuh, Jidabin keluar, ada Kaviatur keluar, Vigo keluar, dan ada pemain-pemain lainnya masuk dalam pergantian kemarin. Lini tengah kita juga harus lebih kreatif bermain, ya. Bermain bagaimana memindahkan bola, dan yang paling utama adalah faktor passing kita. Passing kita sangat jelek, sangat kurang itu ya. Di samping ya, semua pasti tahu fisik pemain kita, stamina pemain kita yang harus dibenahi.
untuk pertandingan-pertandingan berikut, karena ini paling penting buat kita jika ingin berbicara masuk ke babak gugur fase berikut. Oke, selamat untuk tim nasional kita U17 yang sudah mengawali laga pertama tidak kalah. 1 poin pertama kita dapat di kejuaraan dunia atau Piala Dunia U17. Sangat baik, walaupun permainan yang saya bilang tadi memang masih kurang. Perlu perbaikan lagi, tapi semua ada di Bima Sakti. Kita tunggu gebrakan Bima Sakti pada pertandingan-pertandingan berikut. Dengan saya, Bung Ropan, dan jangan lupa tetap Anda subscribe untuk channel Bung Ropan, juga channel dari Sportify. Ya, ciao.